Saya mau baca mana yang paling banyak usulannya, itu yang saya akan bahas. Oke? Saya lagi pakai jaket biar soalnya suasananya agak dingin. Tapi jangan kayaknya mencekik. Guru beban negara, oke. Saya sudah memberikan masukan ya kepada Menteri Keuangan untuk selalu berhati-hati dalam menyampaikan pikiran atau menyampaikan sesuatu kepada publik ya. Karena berbicara kepada publik itu memang harus kita hati-hati, jangan sampai kata-kata yang kita keluarkan menyakiti dan melukai hati rakyat. Karena itu saya meminta kepada Menteri Keuangan dalam hal ini Ibu Sri Mulyani untuk menata kata, itu, menata bahasa yang baik, yang kira-kira tidak menimbulkan rasa sakit oleh masyarakat. Karena tidak pernah itu bangsa ini berpikir untuk merugikan negara ini ya. Artinya rakyat itu tidak pernah berpikir untuk merugikan negara ya, justru negara lah yang sebenarnya terus merugikan rakyat. Kita melihat bagaimana para kepala daerah ya, yang sewenang-wenang melahirkan keputusan yang membuat masyarakat menderita ya, seperti menaikkan pajak bumi dan bangunan. Itu kan kebijakan-kebijakan yang sebetulnya ya sangat menyedihkan ya, menyedihkan, memalukan sekali ya. Kok ada kepala daerah yang tidak menghitung seberapa besar penderitaan masyarakat ya. Jadi dalam pandangan saya sebenarnya yang paling membebani kehidupan masyarakat itu adalah sebetulnya ya para pejabat yang mengambil keputusan yang tidak pernah memikirkan masyarakat di lapis bawah begitu ya. Terima kasih. Kontennya suarakan gaji TNI Polri. Oke, kami akan terus bersuara untuk gaji TNI Polri ya. Maaf ya, saya sambil makan kerupuk ya. Bagaimana Bang 100 juta gaji bagaimana DPR keren Bang, 100 juta gajinya dan TNI 4 juta. Nah itu gaji DPR saya tidak tahu ya, karena saya kan anggota DPD RI ya. Jadi kalau DPD RI sampai hari ini kita belum ada kenaikan gaji ya. Kami juga tidak pernah tahu tentang gaji DPR. Saya pikir saya tidak bisa mengomentari mereka ya, karena menurut saya ya sampai hari ini juga saya belum dapat laporannya bahwa kenaikan gaji mereka itu seperti apa. Saya kurang tahu. Tetapi kalau untuk saya DPD, sebagai anggota DPD RI, sampai hari ini juga saya belum mendapatkan informasi ada kenaikan gaji ya. Tapi setelah saya tanya di bagian staf kita, memang gaji DPD RI itu belum ada kenaikan ya. DPD RI ya, saya tidak tahu DPR RI. Bagaimana pendapat Dewan tentang tambang yang ingin dikelola oleh Oh, ini saya belum ikuti ya. Saya coba nanti cek dulu ya. Terima kasih Bang. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi. Gaji polisi apa betul 3 juta Pak?
Gini ya, gaji polisi ini secara rata-rata saya sudah sering bertanya kepada mereka. Gaji mereka ini sepertinya belum ada kenaikan ya, belum ada kenaikan. Dan saya selalu berupaya bagaimana mereka bisa diperhatikan ya. Dalam hal ini pemerintah sebetulnya harus lebih memikirkan mereka ini ya, yang di lapis terdepan ya. Karena para tentara ini kan lapis terdepan ya. Polisi lapis terdepan, para guru gitu ya. Saya pikir Bapak Presiden apabila sudah menaikkan gaji hakim, maka sebetulnya yang perlu dipikirkan adalah gaji mereka ini ya, para guru ya, TNI, polisi ya, TNI Polri lah ya, kemudian Damkar ya. Saya pikir mereka harus dipikirkan ya. Kowe hadir, jangan naikkan gaji aparat Pak karena banyak punglinya. Itu saya kurang ikuti ya. Gaji TNI belum naik bang. Saya hidup tinggi, abang terima kasih ya. Biaya hidup tinggi benar ya. Jadi saya selalu katakan TNI Polri di lapis terdepan itu harusnya diperhatikan ya. Pak Fiti Bapak lucu-lucu, iya benar. Saya kadang-kadang membuat konten-konten untuk menghibur ya. Memang saya sebelum jadi anggota DPD masa sudah buat konten-konten begitu. Salam Puang. Saya tidak percaya lagi sama polisi karena saya sudah ditipu sama polisi. Wah, tidak semua polisi itu jelek ya. Ada juga polisi yang baik. Jangan sampai kamu bermasalah dengan satu polisi lalu kemudian seperti menyalahkan seluruh polisi yang ada. Tidak. Polisi banyak juga yang baik ya. Masih banyak kok yang baik. Bogor hadir Pak Dewan. Terima kasih semuanya. Apa benar DPR bakal dibubarin oleh demo besar-besaran Pak? Saya kurang tahu ya. Maksudnya membubarkan DPR itu gimana itu konsepnya ya. Maksud saya belum mengerti juga itu. Kami ini anggota DPD RI ya. DPD RI dan DPR itu agak beda ya. Karena DPR sekarang pengkhianat. Oh DPR ya. Maaf ya, saya DPD ya. Saya tidak bisa mengomentari soal DPR. Kalau mau ngobrol dengan saya itu masalah-masalah daerah. Maaf ya, saya sambil live tapi sambil makannya. Ini tangan kanan saya, jadi saya makan pakai tangan kanan. Ini tangan kiri. Jadi kalau lihat di situ kan seperti saya makan pakai tangan kiri. DPD ini Dewan Perwakilan Daerah. Jadi dia bertugas untuk mewakili pemerintah daerah untuk bersuara terhadap pemerintah pusat. Jadi kami ini hanya fasilitasi pemerintah daerah untuk berbicara di pusat. Nah, tugas-tugas itulah yang kami emban sekarang ini. Dan ada beberapa tugas lainnya seperti yang tetap melekat ya, seperti tugas legislasi, dalam hal ini pengawasan eksekutif. Pengawasan eksekutif ini seperti ya mengawasi presiden, menteri, penegakan hukum, ya, para gubernur, kepala daerah. Ya, itu tugas-tugas kami, ya, mengawasi. Jadi kami ini ditugasi oleh negara, ya, dipilih oleh rakyat. Jadi kami ini mengemban amanat rakyat, amanat warga yang ingin
menyampaikan hal-hal terhadap pemerintah pusat dalam hal ini eksekutif ya. Ini kalau saya bicara yang ini kan sepertinya harus berbicara dari awal ya. Tapi saya pikir masyarakat sudah lebih tahu lah apa tugas DPD. Saya habisin dulu kayaknya biar diskusinya oke. DPD maupun DPRD akan bisa dibubarkan. Istri saya ada di rumah, jadi saya tidak bisa ganggu dia lagi. DPD RI kan pilihan rakyat. Apakah DPR bisa mewakili? DPD RI kan pilihan rakyat. Apakah bisa mewakili masyarakat? Iya, mewakili masyarakat di daerah. Habis. Begitu ya. Biar kita ngobrolnya enak. Jadi ini saya harus berikan penjelasan ini. Peduli rakyat. Ya, orang-orang seperti kami ini yang perlu saya tatar, yang perlu saya berikan pengertian. Iya Pak, sudah tahu Bapak tugas Bapak, tapi kenapa Bapak selalu hajar gubernur Anda? Kan lucu. Atau tahu aturan tapi, nah ini. Jadi ini yang kamu tidak pahami. Inilah kebodohan yang selalu kalian pertontonkan apabila saya berbicara. Tugas saya ya, kamu harus tahu kedudukan gubernur itu apa ya. Gubernur itu adalah pemerintah daerah yang mewakili pemerintah pusat di daerah. Mengerti gak? Gubernur itu adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat yang ada di daerah. Kapasitas gubernur adalah tetap menjadi kapasitas eksekutif sebagai perwakilan pemerintah pusat yang ada di daerah. Ngerti gak sih? Nah, saya anggota DPD RI yang mewakili masyarakat di daerah untuk berbicara di pusat. Ketika program gubernur yang tidak berpihak kepada rakyat, maka saya harus bicara. Saya harus kritisi. Kalau gubernur tidak menjalankan tugasnya dengan baik sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah, maka saya harus kritisi. Saya harus benahi. Jangan kamu pikir saya tidak bisa bicara mengenai kinerja gubernur. Itu bodoh namanya. Kamu nggak paham berarti. Ya kan? Ini buzzer-buzzer gubernur ini. Ini buzzer-buzzer gubernur, saya perlu berikan penjelasan. Ya, kalian ini ya tidak paham dengan tugas DPD ternyata. Tidak paham dengan tugas anggota DPR ternyata. Kurang paham kalian. Saya turun di daerah, saya memiliki kewenangan untuk berbicara apabila pelayanan pemerintahan di daerah tidak mempedulikan masyarakat. Bayangkan, ya. Tidak pernah ada pengaspalan jalanan provinsi selama bertahun-tahun. Gubernurnya kemana saja, sudah berganti beberapa kali. Ya, jalan yang ada di Buton Utara sudah bertahun-tahun, sudah 30 tahun, 40 tahun tidak diaspal oleh gubernur. Ini siapa yang akan kritisi kalau bukan saya? Ya, kamu nggak paham ternyata. Ya, jangan juga kamu katakan bahwa kenapa anggota DPD RI mengkritisi gubernur. Jangankan gubernur, kepala desa pun kalau dia tidak berpihak kepada rakyat, saya bisa mengkritisi itu. Kenapa? Karena kepala desa adalah perpanjangan tangan dari pemerintah pusat ke desa. Jadi jangan kau putus-putus seolah-olah mereka itu tidak bisa kita kritisi. Ini namanya kebodohan.
Ya, ini saya tahu ini pasti buzzer-buzzer gubernur ini yang selalu mabuk kepayang gara-gara saya fokus hajar mereka. Saya tidak hajar gimana, ya? Jalanan sudah puluhan tahun tidak pernah diaspal-aspal, ya kan? Lalu kamu bilang, kok pejabat kritisi pejabat? Ya gimana? Itu tugas saya. Rakyat yang memilih saya, kau tidak pilih saya memang. Rakyat yang memilih saya menugaskan saya untuk mewakili mereka untuk berbicara terhadap pemerintah. Pemerintah itu mana? Pemerintah daerah, pemerintah pusat, sampai pemerintah desa. Itu tanggung jawab saya untuk mengontrol. Kalau kamu paham, ya. Jadi maumu itu saya mau lihat-lihat saja tuh gubernur, ya. Kau bayangkan ya, masyarakat Konawe Selatan, ya, lahan-lahan pertanian mereka dirampas oleh perusahaan. Saya tidak pernah melihat gubernur mengambil langkah itu, mengambil sikap untuk membantu masyarakat. Saya turun sebagai perwakilan daerah, saya cek mereka. Saya minta gubernur tolong bantu mereka. Apa itu salah? Ya, saya tidak punya masalah pribadi dengan gubernur. Saya hanya punya masalah dengan program yang tidak berpihak kepada masyarakat. Saya meminta agar gubernur benar-benar menjalankan tugasnya dengan baik. Peduli dengan masyarakat. Lihat jalanan, ya. Lihat aspal. Bagaimana jalanan di desa-desa. Bagaimana jalanan di kabupaten, bagaimana jalanan di provinsi. Ini tugas kalian, bukan tugas saya. Ya, bukan tugas saya. Ya, saya tidak punya kewenangan untuk membangun jalan raya. Itu tugasnya eksekutif, tugasnya gubernur. Kami ini hanya bertugas mengawasi, bersuara, berbicara. Maka karena itu tugas saya, maka saya berbicara. Saya digaji oleh rakyat untuk berbicara. Paham nggak arti parlemen apa? Begitu, bos, ya. Jadi kewenangan DPR, kewenangan eksekutif itu beda, ya. Eksekutif itu mengelola anggaran. Eksekutif itu apa? Gubernur, bupati, presiden, gubernur, bupati, menteri. Itu pemerintahan eksekutif. Mereka yang bertugas mengelola anggaran, mereka yang bertugas membangun. Kami ini hanya mengawasi. Jadi kamu jangan suruh saya bikin aspal, jangan suruh saya bangun sekolah, bangun ini itu, bangun jembatan. Itu tugas gubernur, tugas bupati, tugas menteri, tugas presiden. Gitu ya. Ini kita sharing ya. Jadi saya bicara ini adalah sharing, dalam bentuk sharing, memberi pemahaman juga kepada buzzer-buzzer yang melarang saya untuk mengkritisi gubernur. Ini adalah cara saya untuk memberi pemahaman para buzzer-buzzer yang tidak paham tupoksi saya sebagai anggota DPR, sebagai legislatif ya. Legislatif itu tugasnya memang mengontrol ya. Mau gubernur, mau kepala desa, jangankan gubernur, bupati, kepala desa ya. Masyarakat siapapun kalau ada yang melakukan penyelewengan, saya wajib berbicara karena itu memang tugas saya, digaji oleh rakyat. Untuk bisa halal gaji yang saya makan, maka saya harus bekerja sesuai dengan tupoksi saya. Itu tupoksi namanya. Oke. Kalau DPD itu saling tukar masukan dengan DPD daerah lain nggak sih? Itu masing-masing bang. Oh masih, kita tukar informasi. Kadang-kadang seperti misalnya kemarin ada masalah di Papua Barat dan Papua Barat Daya, saya turun. Kemarin ada permasalahan jadi DPD RI ini mewakili daerah yang kita pilih, tetapi juga kita bisa berbicara dengan daerah lain karena kita skopnya se-Indonesia. Nah kalau teman-teman misalnya ada masalah di Banten, di Bali, di Bandung, di daerah di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Barat, Sumatera Utara dan lain sebagainya, Papua dan lain sebagainya, seluruh Indonesia. Kalau kalian membutuhkan informasi atau membutuhkan bantuan atau membutuhkan peran saya, kamu tinggal inbox saja atau kamu bisa calling saya saja. Saya insya Allah akan ikut membantu bersuara untuk di daerahmu. Kami di sini selalu berbagi informasi antara daerah lain dan daerah saya. Kami terus melakukan komunikasi baik. Omar, tolong kasih jalan di Buton Utara supaya dijadikan prioritas. Ya, saya sudah minta kepada Gubernur Sulawesi Tenggara untuk bisa membangun jalanan itu, karena jalanan itu sudah bertahun-tahun tidak pernah diperhatikan. Ya, saya mohon kepada Gubernur untuk bisa membangun ini. Ini tanggung jawab Gubernur ya. Saya hanya bisa bersuara, menyuarakan apa yang disuarakan oleh masyarakat. Karena kalau masyarakat yang
teriak, masyarakat yang demonstrasi, mereka itu kupingnya nggak mau dengar. Nah, nanti kita sebagai anggota DPD RI baru bicara, baru mereka sibuk tuh mencari pembenaran, sibuk mencari buzzer untuk menyerang kita. Ya, suruh ini, suruh itu, hantam saya, apa segala macam. Itulah yang dilakukan oleh gubernur yang tidak memiliki kemauan untuk memperbaiki, malah melawan. Diberitahu yang baik malah melawan. Itu yang sulit ya, itu yang sulit. Tapi saya tidak akan pernah berhenti untuk bicara, karena ini tugas dan kewenangan saya, kewajiban saya. Kalau saya tidak bicara, saya malah makan gaji haram, gaji saya kalau saya tidak berbicara. Kalau saya tidak melakukan koreksi, ya, kalau saya tidak melakukan kritikan, berbicara, memberikan masukan, support terhadap daerah, ya, saya sama halnya makan gaji haram. Ya, meskipun sebenarnya ini menjadi tanggung jawab utama kita, tetapi saya juga selalu berpikir bagaimana daerah itu bisa kita bantu. Intinya mereka harus ada keterbukaan ya, begitu ya. Tanggapan Pak tentang gaji yang naik 3 juta per hari selama hari salam dari Bapak. Ini gaji apa ini 3 juta per hari? Teman-teman ya, saya mau sampaikan, DPD RI itu tidak tahu tentang gaji DPR RI. Ya, kalau DPR RI naik gajinya saya belum tahu. Ya, saya belum, karena saya nggak punya kewenangan untuk memeriksa gaji mereka. Ya, saya dapat informasi juga belum. Tetapi kalau saya mau sampaikan ya, saya sebaiknya gaji itu nggak usah naik ya. Itu harapan saya. Samalah pikiran kalian. Pak, Bapak, kondisi masyarakat baru seperti ini, apakah kebijakan yang ada? Bang, bagaimana kades anaknya jadi bendahara? Wah, ini saya harus cari tahu nih, di desa di mana nih. Oke ya, saya ulangi lagi. Teman-teman, saya selalu berulang-ulang, salam dari Cijantung, Jakarta, Abang Umar Bonte. Oke, terima kasih. Terima kasih. Saya selalu berulang-ulang menyampaikan kepada seluruh masyarakat ya, seluruh teman-teman ya, seluruh aktivis pergerakan, mahasiswa, para tokoh ya. Saya mau sampaikan, apabila kalian melihat saya melakukan kritikan-kritikan terhadap pemerintah ya, terhadap sesama pejabat ya, terhadap pejabat, itu karena tugas dan tanggung jawab saya untuk mengkritik, untuk mengkoreksi, kritik atau koreksi dan masukan kepada mereka, karena itu tanggung jawab undang-undang. Saya harus bisa mengkoreksi, saya harus bisa mengawasi, saya harus bisa memberikan masukan, saya harus bisa menegur ya. Itu tugas pejabat-pejabat negara yang lain yang ada di eksekutif ya. Jadi pejabat-pejabat negara yang ada di eksekutif, dalam hal ini bupati, gubernur, menteri, presiden, kalau mereka melakukan program-program atau melaksanakan program-program pemerintahan, itu wajib kami awasi, wajib kami koreksi, wajib kami tegur kalau ada kesalahan, wajib kami beri masukan kalau ada kesalahan. Jadi bukan sesuatu yang salah apabila saya melakukan koreksi sebagai pejabat negara. Pejabat negara mengkoreksi pejabat negara lainnya, itu boleh sesuai tupoksi masing-masing. Karena saya tupoksinya adalah DPR RI, DPD RI. Karena saya tupoksinya legislatif. Legislatif itu harus bisa mengkoreksi kinerja eksekutif. Itu tanggung jawab, tugas negara. Kalau ada orang yang mengkritisi hanya karena saya memberikan masukan, menegur eksekutif, itu namanya bodoh gitu. Itu nggak paham. Jadi harusnya paham nih. Makanya kalau gubernur, bupati, menteri, jangan suruh buzzer untuk hantam kita gitu. Karena buzzer itu belum tentu paham dengan kinerja kita. Kalau kamu tidak suka dengan cara saya menyampaikan kritikan, kamu saja yang balas saya. Kamu saja ya. Misalnya saya koreksi gubernur, ya gubernur saja yang balas, jangan suruh buzzer. Karena buzzer nggak paham tugas kita. Buzzer nggak paham tugas DPD, dan buzzer nggak paham tugas gubernur. Kalau saya kritisi bupati, bupati jangan sewa buzzer untuk hantam saya.
Karena buzzer itu nggak paham dengan tugas kita, nggak paham tugas bupati, nggak paham tugas saya sebagai anggota DPD. Jadi para bupati, para gubernur, jangan kebakaran jenggot kalau kita berikan masukan. Jangan buru-buru sewa buzzer, jangan suruh pegawaimu, jangan suruh bawahanmu